Hai semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu sehat-sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di kondisi yang seperti ini, utamakanlah kesehatan kalian. Banyak makan makanan yang mengandung protein. Jangan lupa makan sayur dan buah-buahan, karena sayur dan buah-buahan banyak mengandung vitamin dan mineral yang bagus untuk menjaga kekebalan tubuh kalian. Istirahat yang cukup serta berolahraga. Nah, di pertemuan yang pertama kita kan sudah bahas kemarin bagaimana tuh makanan-makanan yang bergizi, fungsi makanan, terus kandungan-kandungan apa saja yang terdapat dalam makanan. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu sistem pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan makanan pada manusia melalui dua tahap, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi molekul makanan yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan molekul-molekul organik yang ada dalam makanan dari yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Lidah tersusun oleh otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa. Pada lidah terdapat papila-papila yang merupakan indera pengecap. Gerakan lidah berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah dan mendorongnya masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berjumlah 3 pasang. Kelenjar ludah di dekat telinga disebut glandula parotis, menghasilkan ludah yang mengandung enzim amilase yang berguna untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Di rahang bawah terdapat glandula submaxillaris dan granula sublingualis. Gigi manusia tumbuh mulai dari usia 6 bulan. Pada usia 6 tahun, gigi susu anak berjumlah 20. Sejak usia 6 sampai 14 tahun, gigi mulai tanggal dan berganti menjadi gigi tetap atau permanen. Nah, di bawah sini ada rumus gigi, yaitu gigi seri I atau insisor, geraham depan P atau premolar, gigi taring C atau caninus, geraham belakang M atau molar. Nah, pada orang dewasa, gigi tetap itu berjumlah 32 pasang. Esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm yang memanjang dari rongga mulut hingga lambung. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik yang mendorong makanan dari rongga mulut menuju lambung. Lambung, sphincter kardial atau lubang lambung, selalu dalam keadaan tertutup. Akan tetapi, secara refleks akan terbuka bila ada makanan yang masuk. Lambung berupa kantung besar yang terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama, kardia, terletak di sebelah atas dekat jantung. Fundus, bagian yang membulat dan terletak di tengah. Pilorus, bagian yang berada di dekat usus. Kelenjar getah lambung yang terdapat di dinding lambung menghasilkan asam lambung. Asam lambung mengandung HCl atau asam klorida, enzim-enzim pencernaan dan mukosa. HCl atau asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi protase. Dalam lambung terdapat pula enzim renin yang mengumpulkan kasein susu atau mengendapkan protein susu. Sedangkan moksa atau lendir pada lambung berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Lambung akan bergerak secara peristaltik untuk mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Setelah kira-kira 3 jam, makanan tersebut menjadi bentuk bubur atau biasanya kita sebut dengan kim. Kim akan bergerak menuju bagian lurus akibat gerakan peristaltik dan keluar dari lambung menuju usus halus. Dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dengan bantuan gerak peristaltik
dan pencernaan kimiawi oleh asam lambung, enzim pepsin dan enzim renin. Nih. Dalam usus halus, pencernaan lemak dan protein dituntaskan. Hasil pencernaan diabsorpsi oleh villi atau jonjot usus halus. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6,8 meter yang terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari yang panjangnya sekitar 25 cm, jejunum yang panjangnya sekitar 2,5 cm, dan ileum dengan panjang sekitar 3,6 meter. Pada dinding usus halus terdapat villi dan makrovilli yang berfungsi memperluas permukaan jangkauan absorpsi. Dinding usus halus banyak mengandung kelenjar moksa yang menghasilkan 3 liter getah per hari yang mengandung enzim sebagai berikut. Yang pertama, sakarase yang berfungsi mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Maltase mencerna maltosa menjadi glukosa. Laktase mencerna laktosa menjadi glukosa. Eripsinogen mengubah pepton menjadi asam amino. Kim yang berasal dari lambung bersuasana asam karena mengandung HCl atau asam klorida. Hal ini merangsang usus 12 jari untuk mengeluarkan hormon kolesitokinin dan sekretin. Hormon kolesitokinin merangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan empedu. Sedangkan kerjasama antar kedua hormon tersebut merangsang pankreas mengeluarkan sekretnya. Intestinum atau usus halus. Hasil pencernaan kimiawi usus halus berupa asam amino, glukosa, asam lemak, dan gliserol. Asam amino dan glukosa diserap usus halus dan dibawa oleh darah menuju hati. Asam lemak bereaksi dengan garam karbonat dan bikarbonat membentuk sabun. Sabun bersama gliserol diserap ke dalam villi. Di dalam villi, asam lemak melepaskan diri dari garam karbonat dan bikarbonat, kemudian mengikat dengan gliserin, membentuk kembali dan masuk ke tengah villi. Melalui pembuluh kil atau limfa, emulsi lemak bergerak menuju vena. Sedangkan garam empedu masuk ke darah menuju hati dan diubah kembali menjadi empedu. Pankreas. Hormon sekretin dan kolesitokinin merangsang bagian eksokrin pankreas agar mengekskresikan air, ion, enzim, dan proenzim. Ion mengandung bikarbonat yang berfungsi menetralkan kim, sehingga enzim-enzim pankreas dapat bekerja. Enzim-enzim pankreas adalah sebagai berikut. Yang pertama, lipase, berfungsi untuk memecah lemak. Yang kedua, amilum, yang mencerna amilum menjadi maltosa. Yang ketiga, tripsinogen, yang kemudian diubah menjadi tripsin, yang berfungsi untuk mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida, serta asam lemak dan gliserol. Kolon atau usus besar. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air, membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melapisi mukosa. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli atau biasanya kita lebih mudahnya menyebutnya dengan bakteri E. coli yang membantu manusia untuk menghasilkan vitamin K dan biotin. Vitamin K dan biotin diserap masuk tubuh melalui dinding kolon. Dalam sistem pencernaan, posisi kolon mula-mula naik, yaitu dimulai dari sekum atau usus buntu, kemudian mendatar, dan akhirnya turun lagi sampai poros usus atau rektum. Kolon naik itu disebut dengan kolon ascenden, kolon mendatar itu disebut dengan kolon transversum, sedangkan kolon menurun disebut dengan kolon descenden. Nah, begini alur pencernaan pada manusia. Pertama, makanan masuk melalui rongga mulut. Di dalam rongga mulut itu terjadi pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Setelah itu dia akan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Di situ terjadi gerak peristaltik. Setelah dari kerongkongan dia akan masuk ke dalam lambung.
pencernaan menghasilkan kim atau makanan telah menjadi bubur. Setelah dari lambung, dia akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus itu terjadi pencernaan dan penyerapan sari makanan. Setelah dari usus halus, dia masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembentukan feses. Setelah dari usus besar, dia akan kemudian dia ke rektum. Setelah ke rektum, dia akan ke anus dan di anus terjadi defekasi atau proses pembuangan kotoran atau tinja. Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu kolik, adalah rasa nyeri pada perut karena mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang merangsang, misalnya cabai, lada, dan jahe. Yang kedua, malabsorpsi, adalah kelainan kemampuan lambung dan usus untuk menyerap sari makanan menjadi tidak sebaik yang seharusnya. Yang ketiga, malnutrisi, adalah gangguan kesehatan gizi, dapat karena kelebihan, kekurangan, atau tidak keseimbangan gizi. Yang keempat, keracunan makanan. Yang kelima, konstipasi. Yang keenam, perinotis. Yang ketujuh, appendistis. Yang kedelapan, parotis. Yang kesembilan, diare. Yang kesepuluh, sirosis hati. Kemudian ada heartburn. Yang setelahnya ada ulkus peptikum atau tukak lambung. Setelah itu ada stomatitis, ada gastroenteritis, dan ada gastritis. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, semoga adik-adik di rumah dapat belajar dengan baik. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Dan akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.